Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napi Andianto, NPM 18631180. Saya dari kelas 6B reguler pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu manajemen proyek perangkat lunak. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan membagi manajemen perangkat lunak itu menjadi 3 kalimat. Yang pertama manajemen, yang kedua proyek, dan perangkat lunak. Saya akan menjabarkan penjelasannya satu-satu. Oke, manajemen itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan 4 fungsi utama, yaitu perancangan atau perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengaktifan, dan pengendalian yang didasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, proyek. Proyek itu adalah suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu, menggunakan perpaduan sumber daya manusia, teknik, administratif, keuangan, untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam periode waktu yang tertentu. Selanjutnya, perangkat lunak. Perangkat lunak atau bisa kita katakan software itu adalah sekumpulan data elektronik yang sengaja disimpan, diatur oleh komputer berupa program ataupun instruksi yang akan menjalankan sebuah perintah yang memungkinkan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik. Selanjutnya, manajemen proyek itu sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, itu menjalankan serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dari sebuah proyek. Selanjutnya, karakteristik manajemen proyek itu pertama, adanya kerjasama secara formal maupun informal. Yang kedua, adanya tujuan bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Terdapat pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing tim. Selanjutnya, terjalinnya hubungan formal berdasarkan aturan yang telah ditetapkan bersama. Terdapat tim kerja. Selanjutnya, adanya objek pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, 4 hal yang perlu diperhatikan untuk dalam manajemen proyek. Pertama, siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek terdiri dari 4 fase, yaitu identifikasi, selanjutnya fase perencanaan, selanjutnya fase pelaksanaan, dan fase penutupan. Yang B, proses manajerial. Suatu proses perangkat lunak yang terdiri dari 10 tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah atau peluang. Selanjutnya, menentukan solusi penyelesaian proyek, menyusun kebutuhan sumber daya dan membagi tugas dan wewenang, menyusun jadwal dan alokasi waktu pelaksanaan, memperkirakan biaya dan menyusun anggaran proyek, menganalisis risiko dan membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, melaksanakan kontrol dan berkomunikasi selama pelaksanaan, serta terima proyek dan pemeliharaan. Yang C, komunikasi interpersonal dan konteks perilaku. Hal ini dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu kepemimpinan, motivasi, dan komitmen. Yang D, konteks organisasi. Kinerja organisasi proyek sangat ditentukan oleh manajemen proyek yang mengatur proses dan mekanisme kerja melalui penataan sistem dan sumber daya. Manajemen proyek akan berhasil secara efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang baik. Selanjutnya, komponen manajemen proyek itu pertama, konteks ruang lingkup. Hal ini membahas spesifik dari ruang lingkup yang akan dikerjakan ketika proyek dieksekusi sehingga meminimalisir kesalahan saat implementasi dilakukan. Yang kedua, waktu. Hal ini membahas seberapa banyak waktu dan estimasi waktu agar proyek tersebut dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya yang C, kualitas. Hal ini membahas 3 hal, yaitu operasi produk, sureness,
reliability, efficiency, integrity, usability. Yang kedua, peralihan produk itu portability, reusability, interoperability. Dan yang ketiga, revisi produk, maintainability, flexibility, dan testability. Yang D, biaya. Hal ini membahas mengenai biaya yang akan dikeluarkan untuk proyek tersebut maupun pendapatan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk proses pengembangan proyek. Yang E, sumber daya manusia. Hal ini membahas mengenai manusia, hardware, software, atau aset lainnya. Yang F, komunikasi. Hal ini membahas suatu alat, metode, atau teknik yang digunakan dalam proyek. Yang G, komunikasi. Hal ini membahas mekanisme atau model ketika proyek akan dilaksanakan. Yang H, resiko. Hal ini membahas 3 hal, yaitu resiko proyek, anggaran, jadwal pekerja, sumber, pelanggan, dan kebutuhan. Yang kedua, resiko teknikal, itu desain interface, perjanjian pelaksana, dan yang ketiga, resiko bisnis, tidak ada pesanan, tidak berkualitas, sukar dipasarkan karena kurang anggaran dan dukungan manajemen. Selanjutnya, manajemen proyek perangkat lunak, itu penjelasannya itu aktivitas dalam memanajemen rekayasa perangkat lunak yang dimulai sebelum aktivitas teknis diinisialisasi dan berlanjut pada keseluruhan batasan perkembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Selanjutnya, 3 fokus manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama, people atau manusia, itu mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang makin kompleks. Problem atau masalah itu objektivitas dan ruang lingkupnya harus ditetapkan, dipecahkan, alternatifnya harus dipertimbangkan, teknik dan batasan pun harus didefinisikan. Yang ketiga, proses, itu memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak. Yang selanjutnya, ruang lingkup identifikasi apa yang harus dilakukan, membagi pekerjaan, identifikasi dimensi kerja, identifikasi dalam penentuan tanggung jawab pelaksana proyek. Selanjutnya, identifikasi waktu yang diperlukan. Yang F, membuat timeline project, membuat diagram jaringan, kegiatan memperkirakan durasi waktu, konversi diagram jaringan ke jadwal proyek pengendalian. Selanjutnya, menghitung jalur kritis. Selanjutnya, identifikasi biaya, serta memilih perangkat lunak manajemen proyek yang benar. Selanjutnya, daur hidup manajemen proyek. Yang pertama, tahapan dari daur hidup proyek terdiri project feasibility, yaitu terdiri dari tahap konsep dan pengembangan. Tahapan ini berfokus pada perencanaan. Yang kedua, project acquisition, terdiri dari tahap-tahap implementasi dan penyelesaian. Close out, tahap ini berfokus kepada penyampaian tugas yang nyata seharusnya dilaksanakan. Selanjutnya, waterfall atau sequential linear. Yang pertama itu analisis kebutuhan perangkat lunak, itu pengumpulan kebutuhan, domain informasi, unjuk kerja antarmuka yang diperlukan. Yang kedua, desain, struktur, data, arsitektur perangkat lunak, representasi, interface, algoritma detail. Ketiga, kode atau coding, itu pengubahan ke dalam bentuk mesin yang dapat dibaca. Yang keempat, pengujian, logika internal perangkat lunak, memastikan semua sesuai dengan keinginan. Yang kelima, itu maintenance atau perawatan, itu pemeliharaan software. Selanjutnya, dalam manajemen
Dalam manajemen proyek perangkat lunak itu terdapat stakeholder. Stakeholder ini terdiri dari klien, itu pemilik serta pemberi proyek. Project manager adalah ketua tim proyek bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan proyek. Programmer itu adalah individu yang mengimplementasikan, mengemas, dan memodifikasi algoritma serta struktur data yang dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu. Yang keempat, desainer. Desainer di sini fungsinya individu yang merencanakan, merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi baru yang mengintegrasikan teknologi hardware, software, dan jaringan. Yang kelima, analisis. Individu yang menghimpun kasus proses bisnis yang akan dikonversikan menjadi suatu aplikasi perangkat lunak dan disajikan dalam bahasa atau spesifikasi teknis yang mudah dimengerti oleh programmer. Yang keenam, end user atau pengguna. Di sini individu yang menggunakan, memanfaatkan perangkat lunak yang telah dibangun dari suatu proyek. Yang ketujuh, terakhir, investor. Investor di sini ya pihak penyedia dana untuk biaya proyek agar dapat berjalan dengan baik hingga selesai. Pada umumnya penyedia dana berasal dari perusahaan pemilik proyek sendiri atau mandiri, namun juga dapat berasal dari pihak lain serta sponsor dan bank. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.